Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilvira Nurul Azafa dari kelompok 1, materi pembelajaran ibadah dan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara'al muhajirin, bahwasanya sahabat-sahabat muhajirin yang miskin atau Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah, faqala dan berkata, zahaba ahlat dusuri bid darajatil ula. Orang-orang yang kaya mendapatkan derajat yang luhur, wan naimil mukim, dan kenikmatan yang abadi. Faqala, beliau bertanya, wa mazalika, kenapa demikian? Faqalu, mereka menjawab, yusoluna kama nusoli, mereka sholat sebagaimana kami sholat, waya sumuna kama nasumu, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, wayatasot dakuna wala natasot daku, mereka bersedekah tetapi kami tidak bisa bersedekah, wayatikuna wala natiku, dan mereka memerdekakan budak tetapi kami tidak bisa memerdekakannya. Faqala Rasulullah, kemudian beliau bersabda, afala u'alimukum syai'an tudrikuna, bolehkah aku memberitahukan kepada kamu tentang sesuatu bihiman sobakokum yang dapat mengajar mereka, watas bikuna bihiman ba'dakum, dan kamu akan berada pada barisan terdepan bagi orang-orang sesudahmu, wala yakunu ahadun afdal minkum, serta tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kamu, ilaman sona'al mislama sonatum, kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Faqalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, boleh wahai Rasulullah. Faqala, beliau menjawab, tusabbihuna, yaitu kalian membaca tasbih subhanallah, tukabiruna, takbir Allahu Akbar, wa tahmaduna, dan tahmid alhamdulillah, duburokoli sholatin, setelah selesai sholat, salasan wa salasini murotan, masing-masing 33 kali. Faraja'al fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah, kemudian datanglah kembali sahabat muhajirin kepada Rasulullah, faqala, dan berkata, sami'a ihwanuna ahlul amwali, saudara-saudara kami yang kaya itu mendengar apa yang kami lakukan. Bima fa'alna faqalu mislah, kemudian mereka melakukan seperti apa yang kami lakukan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, zalika fadlulillahi yu'tihi mayasya, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang ia kehendaki. Para sahabat sangat memerhatikan amal soleh dan pahala yang diperolehnya. Mereka berbalap dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Mereka iri ketika orang lain bisa beramal baik atau dapat meraih pahala yang besar, sementara dirinya tidak dapat melakukannya. Iri dalam kebaikan diperbolehkan dalam Islam untuk memotivasi beramal yang lebih sehat. Ketika para sahabat melihat adanya kesenjangan pahala antara si kaya dan si miskin, si kaya memperoleh pahala yang banyak karena amal kekayaannya itu yang tidak dapat dimiliki oleh orang miskin. Orang kaya bisa zakat, infak, amal jariah, dan lain-lain di samping sholat dan puasa. Sedangkan di kalangan sahabat muhajirin yang miskin merasa tertinggal dalam hal ibadah harta maliyah. Mendengar keluhan tersebut, Rasulullah menawarkan suatu amalan yang nilainya sama dengan sedekahnya orang kaya. Afala u'alimukum syai'an tudrikuna bihiman sabaqakum wa tasbikuna bihiman ba'dakum. Bolehkah aku memberitahukan kepada kamu tentang sesuatu yang dapat mengajar mereka dan kamu akan berada pada barisan terdepan bagi orang-orang sesudahmu. Wala yakunu ahadun afdal minkum ilaman sona'a mislama sonatum, serta tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kamu kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan.
suatu amalan luar biasa nilainya yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, yaitu pahalanya sama dengan sedekahnya orang kaya, membalas orang-orang sesudahnya dan lebih utama kecuali dengan sesama pembacanya. Amalan itu adalah setiap selesai sholat wajib membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Dalam riwayat lain disempurnakan dengan kalimat La ilaha illallah wa la syarika lahu lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi jumlah zikir 33 kali 3 99 sama dengan 99 tambah 1 sama dengan 100. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain disebutkan Gufirat lahu khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Diampuni baginya segala kesalahannya, dosa-dosanya sekalipun banyaknya seperti buih laut. Dengan demikian tidak ada beda antara si kaya dan si miskin dalam pahala yang diperoleh besok hari kiamat. Asal orang miskin banyak berzikir dan banyak beribadah kepada Allah. Alangkah indahnya jika seorang kaya mau beribadah dan mau berzikir, dua keindahan yang didapatkan yakni keindahan dunia dan keindahan akhirat. Sebagaimana yang Rasul sabdakan pada akhir hadis, Zalika fadlulillahi yu'tihi mayyasha. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang ia kehendaki. Orang yang demikian dibanggakan dan yang disebut sebagai orang kaya yang bersyukur, sedang orang miskin yang tetap ibadah disebut orang miskin yang sabar. Syekh Al-Jailani berkata, orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang sabar. Tetapi orang miskin yang bersyukur dan bersabar lebih baik dari semuanya. Dari keterangan tadi, ditarik kesimpulan bahwa kondisi seorang dalam beribadah dan zikir dilihat dari miskin dan kekayaannya. Ada 4 macam. Yang pertama, kaya dan beribadah. Yang kedua, kaya tidak beribadah. Dan yang ketiga, miskin tidak beribadah. Dan yang keempat, miskin tidak beribadah. Nomor pertama, mendapat keuntungan besar, yakni keindahan dunia dan keindahan akhirat. Kedua, hanya mendapat keindahan dunia saja, tetapi tidak mendapatkan keindahan di akhirat. Ketiga, mendapat keindahan di akhirat. Adapun keempat, tidak mendapatkan kedua, keindahan akhirat dan keindahan dunia. Orang kaya tidak harus meninggalkan kekayaannya untuk beribadah, demikian juga orang miskin tidak harus meninggalkan ibadah untuk mencari kekayaan. Keduanya diperintah bekerja dan beribadah sesuai dengan kemampuannya. Pelajaran yang dipetik dari hadis, guru sebagai motivator mampu memberi motivasi murid dalam pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Sebagaimana Nabi mengajarkan materi ibadah yang pahalanya menyaingi sedekahnya orang kaya. Semangat para sahabat dalam mencari ilmu dan perhatiannya dalam beramal kebajikan, sehingga sering menyampaikan pertanyaan kepada Nabi setiap ada kesamaran dalam memahami Islam. Ibadah zikir bernilai sama dengan pahala sedekahnya orang-orang kaya. Orang miskin ahli ibadah menjadi orang kaya di akhirat. Biografi perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah nama gelar yang diberikan Rasulullah SAW yang artinya bapaknya kucing. Nama aslinya adalah Abdus Syamsi. Kemudian setelah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah saat perang Khaybar. Abu Hurairah adalah orang yang paling hafal di antara perawi hadis. Abu Hurairah meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis menurut Baqi bin Mukhlid dan meninggal dalam usia 78 tahun pada 59 Hijriah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.